Halo sahabat PU, kembali lagi di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang segala hal bangun rumah, renovasi rumah, dan teknologi bangunan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses finishing rumah tinggal ya. Di depan itu terdapat ban-banan di kanan dan kiri itu sahabat PU, yang arahnya adalah vertikal, itu nanti jadi pembatas untuk pemasangan granit pada tampak depan ya. Di sisi yang diapit oleh ban-banan vertikal tersebut itu masih berbentuk plesteran sahabat PU. Itu nantinya akan dipasang granit 2 keping dengan menggunakan granit 60x60 berwarna hitam. Pemasangan granit di tampak depan menambah kesan elegan dalam sebuah rumah. Ini saya sedang berdiri di atas balkon lantai 2 ya. Sementara untuk atap rumah ini berbentuk pelana dan kemiringan atapnya ke depan dan ke belakang. Yang di depan itu masih terlihat sedikit potongan rangka kuda-kuda yang belum ditutupi dengan lisplang. Dan sekarang kita menginjak ke samping rumah ya. Ini adalah tampilan dari samping rumah ini sahabat PU. Sedang dilakukan pekerjaan waterproofing untuk dinding samping rumah ini. Untuk warna dari waterproofing kami menggunakan warna abu-abu. Kemudian kami aplikasikan dengan menggunakan roll ya. Untuk cat waterproofing ini dilakukan tanpa pengaplikasian cat dasarnya terlebih dahulu. Jadi setelah diplester, kemudian diaci dan langsung di waterproofing ya. Apalagi pada saat musim hujan seperti ini, lebih baik jika sahabat PU sedang bangun rumah atau renovasi rumah ya, itu selesaikan dulu bagian eksteriornya supaya bisa segera dilakukan pekerjaan waterproofing. Untuk yang bagian dalamnya itu ditinggal saja dulu. Maksudnya gini loh sahabat PU, jika setelah selesai pasangan dinding batanya, maka silahkan langsung lanjutkan pekerjaan plesteran dan acian pada tampak luarnya saja dulu. Tampak depannya, tampak samping kanan kirinya dan belakangnya. Kemudian langsung di waterproofing ya. Mumpung cuacanya masih bagus ya. Jadi silakan diselesaikan dulu untuk bagian luarnya. Karena kalau bagian luarnya sudah selesai, kita sudah enak di dalam rumah, tinggal pekerjaan finishing bagian dalamnya saja. Seperti yang kami lakukan sekarang, kami sedang berfokus untuk menyelesaikan finishing bagian rumah dari proyek kita kali ini ya. Untuk tiang perancahnya kami menggunakan bambu-bambu seperti ini, yang sebenarnya bambu ini kurang efektif ya sahabat PU ya, karena kita tidak memakainya lagi setelah selesai proyek. Syukur-syukur kalau sahabat PU itu ada beberapa proyek ya, dipersilahkan kalau mau pakai bambu. Jadi selesai di proyek A nanti bisa dipindah ke proyek B, selesai proyek B nanti bisa dipindah ke proyek C, seperti itu. Akan tetapi jika tidak mau pakai bambu, sahabat PU bisa menggunakan baja ringan sahabat PU, yang mana ketika selesai dipergunakan sebagai stagger nanti bisa dipakai untuk rangka atap baja ringannya. Sekarang kita masuk di dalam sini, juga masih berlangsung pekerjaan pengecatan ya, dilakukan dengan menggunakan roll ya. Ini sengaja saya perlambat videonya sahabat PU supaya runtutan dalam pekerjaan pengecatan ini sahabat PU bisa mengerti dengan sepenuhnya ya. Yang warna putih itu adalah cat dasarnya sahabat PU, kemudian yang abu-abu itu adalah cat utamanya. Jadi kalau pekerjaan cat interior itu setelah diplester, diaci, kemudian tunggu kering terlebih dahulu, lalu dikompon bagian-bagian yang retak ya sahabat PU ya, dengan material kompon, kemudian dilakukan pekerjaan pengecatan dasar ya, atau cat dasar, atau biasa disebut juga dengan pekerjaan cat sealer yang berwarna putih itu ya. Setelah cat dasar diaplikasikan, barulah kita masuk ke pekerjaan cat utamanya. Kalau untuk warna cat dasar itu sendiri biasanya berwarna putih, sementara cat utamanya ya tergantung dari pemilik rumah. Dan di proyek ini pemilik rumah memilih warna abu-abu pada dinding kamar yang sedang kami kerjakan ini ya. Rencananya sih ini untuk kamar anak laki-laki sahabat PU, jadi diberi cat dengan warna abu-abu ya. Jadi cat dasar yang berwarna putih itu akan tertutup oleh cat utamanya. Jadi jika tanpa menggunakan cat dasar, maka kita akan boros cat utamanya. Kalau kita menggunakan cat dasar terlebih dahulu, kita bisa lebih hemat untuk
bahan dari cat utamanya. Cat yang abu-abunya itu loh sahabat PU. Kemudian sekarang kita bahas mengenai pintu. Nah, di depan ini adalah pintu solid panel ya sahabat PU. Namun kita desain, kita bentuk dengan garis-garis seperti ini. Terdapat garis horizontal yang membuat kesan elegan untuk rumah yang sedang kita kerjakan ini ya sahabat PU ya. Kemudian untuk kusen aluminiumnya kami pakai ukuran 4 inch itu yang untuk pintu, kemudian yang 3 inch itu yang untuk jendela-jendelanya. Ini adalah pintu utama di lantai 2, yang mana ketika kita keluar dari pintu ini terlihat balkon ya. Sebutannya balkon ya sahabat PU ya. Teras yang ada di lantai 2 itu sebutannya balkon. Kemudian kalau yang di lantai 1 itu sebutannya teras, seperti itu. Kemudian di balkon ini juga terdapat pasangan roster yang sudah kami finishing ya. Roster beton lebih tepatnya yang sudah kami finishing dengan cat warna putih. Ini tampak belakangnya. Kalau tampak luarnya lebih indah sahabat PU. Ini tampak belakangnya flat rata seperti ini. Kemudian terdapat celah-celah lubang udara seperti fungsi dari roster, yaitu untuk memasukkan udara dan juga cahaya ke dalam sebuah ruangan. Kemudian untuk pada balkon ini itu juga dipasang railing ya. Railingnya menggunakan holo 4x4 dan juga holo 2x4 ya. Railing ini untuk membatasi balkon dan sebagai pelindung untuk keamanan si penghuni rumah jika sedang berada atau berdiri di balkon ini ya. Untuk railingnya desain kami seperti ini. Sedangkan pada sambungan antara railing dengan kolomnya itu belum kami finish ya sahabat PU ya. Nanti akan ada finishing satu lagi, yaitu kita cat dengan warna putih. Untuk railing seperti ini beberapa ada yang suka warna putih, kemudian beberapa juga ada yang suka warna hitam ya, bergantung selera dari masing-masing pemilik rumah. Sementara untuk rumah ini itu dominan menggunakan warna putih sahabat PU. Saya pribadi juga lebih suka kalau railing itu warnanya putih ya, lebih lembut gitulah. Kalau untuk yang pengen memiliki kesan tegas silahkan pakai yang warna hitam, kesannya akan lebih tegas seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam ruangan. Nah, ini adalah tampilan dari desain pintu yang kami buat pada proyek kali ini. Tetap sama, karena judulnya adalah minimalis modern, kami mendesain pintu dengan model garis-garis seperti ini. Ini kayu solid ya, bukan teakwood atau bukan triplek seperti itu. Untuk handle-handlenya ini mereknya Paloma semua sahabat PU. Untuk kusennya kita dari Alexindo. Kemudian untuk cat dari pintunya itu cat duku berwarna putih ya. Sekarang kita masuk ke dalam kamar yang sudah jadi ini. Nah, ini adalah kamar yang tadi kita cat berwarna abu-abu. Hasil jadinya adalah seperti ini sahabat PU ya. Jadi terdapat cahaya yang berasal dari jendela yang ada di depan itu sahabat PU. Kemudian untuk lantainya itu dipasang dengan material keramik 40-40 dengan warna coklat. Kemudian dipadu-padankan dengan lantai granit berwarna putih di lantai utamanya. Ya, tidak lain tidak bukan untuk penghematannya sahabat PU ya. Jadi di kamar-kamarnya itu cukup memakai keramik, sedangkan di lantai utamanya menggunakan granit berwarna putih seperti ini. Ya, itu kilauan dari lantai granitnya sudah mulai terlihat ya sahabat PU ya. Itu efek dari lampu LED strip dan juga pantulan cahaya dari jendela depan sahabat PU. Kemudian untuk plinnya, plin di rumah ini baik plin keramik maupun plin granit itu tingginya adalah 7 cm ya sahabat PU ya. Itu belum termasuk dengan tali airnya. Jika sama tali airnya ya 7,5 cm seperti itu. Beberapa orang ada yang memilih plin 10 cm, akan tetapi saya pribadi lebih suka plin itu cenderung yang kecil ya, yang tipis-tipis, lebih terkesan rajin seperti itu sahabat PU. Kemudian untuk penataan lampu di masing-masing kamar ini, satu kamar satu titik lampu seperti ini. Kami menggunakan lampu downlight ya, downlight yang biasa bukan downlight yang LED, supaya mudah dalam pergantian lampunya jika lampunya putus seperti itu sahabat PU. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk konten kali ini. Ini adalah pekerjaan finishing yang hampir selesai ya.
Lokasi proyek ini ada di Bogor. Ketika itu ini proyek lama saya sahabat PU. Namun ada beberapa hal yang belum saya bahas, maka saya buatlah konten kali ini. Ya, demikian sahabat PU, yang belum subscribe silahkan subscribe dan bagikan video ini ke yang lain agar manfaatnya bisa lebih menyebar secara lebih luas lagi. Terima kasih sahabat PU.